Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Keris berdarah, warisan kutukan yang membayangi keluarga. Sebuah kisah nyata dari Lorong Kelam. Namaku Andi, dan kisah yang akan kuceritakan ini adalah pengalaman paling mengerikan dalam hidupku. Sebuah peristiwa yang mengubah pandanganku tentang dunia gaib dan kekuatan tak kasat mata yang masih mengitari kehidupan kita. Ini bukan sekadar cerita horor biasa, melainkan kenyataan pahit yang harus keluargaku tanggung akibat sebuah keputusan yang tampak sederhana namun berujung pada teror berkepanjangan. Semuanya dimulai pada pertengahan tahun 2019, ketika sepupuku, Randy, datang ke rumah dengan wajah pucat dan mata yang dipenuhi kegelisahan yang mendalam. Dia membawa sebuah bungkusan kain batik lusuh yang terlipat rapi, dan dari cara dia memegang benda itu, dengan hati-hati seperti menggendong bayi yang rapuh, aku tahu bahwa apapun yang ada di dalamnya pastilah sesuatu yang istimewa, atau mungkin berbahaya. "Mas Andi," katanya dengan suara bergetar, "aku butuh bantuan. Orang tuaku baru saja meninggal dalam kecelakaan yang aneh, dan sebelum mereka pergi, mereka menitipkan ini padaku." Tangannya gemetar saat membuka kain pembungkus, menampakkan sebilah keris tua dengan mata pisau yang mengilap hitam pekat, seolah-olah logam itu menyerap cahaya alih-alih memantulkannya. Keris itu memiliki aura yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata, seperti ada energi gelap yang berdenyut di dalamnya, membuat bulu kuduk merinding setiap kali pandangan mata tertuju padanya. Ukiran pada gagang keris begitu rumit dan detail, menampilkan sosok-sosok makhluk mitologi yang seolah-olah bergerak dalam bayangan, dan di bagian pangkal mata pisau terdapat torehan huruf-huruf Jawa kuno yang sudah usang dimakan waktu. "Kenapa kamu tidak simpan sendiri di rumahmu?" tanyaku sambil berusaha menyembunyikan rasa tidak nyaman yang mulai menjalar di dadaku. Randy menggeleng dengan ekspresi ketakutan yang semakin jelas. "Sejak keris ini ada di rumahku, berbagai hal aneh terus terjadi, Mas. Pintu-pintu terbuka sendiri di tengah malam, terdengar suara langkah kaki berat di loteng padahal tidak ada siapa-siapa, dan yang paling mengerikan, aku sering melihat bayangan tinggi berkebaya putih berdiri di pojok kamar, menatapku dengan mata yang kosong dan mengerikan." Aku melirik bapakku yang sedang duduk di kursi rotan sambil menyeruput kopi, tampak tenang dan tidak terganggu dengan pembicaraan kami. Bapak adalah sosok yang keras kepala dan skeptis terhadap hal-hal mistis, selalu menganggap bahwa semua cerita hantu dan kejadian supernatural hanyalah hasil dari imajinasi berlebihan atau kebetulan belaka. "Sudahlah, Randy," kata bapak sambil menaruh cangkir kopinya. "Kamu ini kebanyakan nonton film horor. Keris itu hanya benda pusaka biasa, warisan leluhur yang harusnya dijaga dan dilestarikan, bukan ditakuti. Kalau kamu tidak sanggup merawatnya, biar saya yang simpan sementara sampai kamu siap mengambilnya kembali." Aku sebenarnya ingin memprotes keputusan bapak, karena ada sesuatu dalam diriku yang berteriak bahwa membawa keris itu ke rumah kami adalah kesalahan besar. Namun, sebagai anak yang selalu diajarkan untuk menghormati orang tua, aku hanya bisa diam dan berharap bahwa firasat burukku salah. Randy tampak lega sekaligus bersalah saat menyerahkan keris itu kepada bapak. "Terima kasih, Om. Aku janji akan segera mencari tempat yang tepat untuk menyimpan pusaka keluarga ini. Mungkin di rumah sesepuh di kampung atau di tempat yang lebih sekret." Bapak menerima keris itu dengan sikap kasual, bahkan sempat mengagumi detail ukiran pada gagangnya. "Keris ini memang berkualitas tinggi," komentarnya sambil memutar-mutar keris di tangannya. "Mungkin buatan empu terkenal di masa lalu. Sayangnya generasi sekarang tidak lagi menghargai warisan budaya seperti ini." Malam itu,
Bapak meletakkan keris di lemari pajangan ruang tamu, di antara berbagai souvenir dan foto keluarga. Aku masih merasa tidak tenang, tapi mencoba menenangkan diri dengan pemikiran bahwa mungkin kekhawatiran Randy memang berlebihan, dan keris itu hanyalah benda antik biasa yang tidak memiliki kekuatan supernatural apapun. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam pertama setelah keris itu berada di rumah kami, aku terbangun oleh suara aneh yang berasal dari ruang tamu, seperti suara logam yang bergesekan dengan permukaan kayu, berulang-ulang dengan ritme yang teratur dan menghipnotis. Awalnya kukira itu hanya mimpi atau halusinasi akibat terlalu banyak pikiran, tapi suara itu terus berlanjut hingga membuatku terpaksa bangun dan mengecek. Ketika aku berjalan menuju ruang tamu dengan langkah berhati-hati, suara itu tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang begitu mencekam hingga detak jantungku terdengar seperti genderang perang di telingaku sendiri. Aku menyalakan lampu ruang tamu dan memeriksa lemari pajangan, keris itu masih berada di tempatnya. Namun entah kenapa posisinya sedikit berbeda dari yang kuingat saat Bapak meletakkannya kemarin. Mungkin hanya perasaanku saja, gumamku sambil mematikan lampu dan kembali ke kamar. Meski perasaan tidak nyaman itu masih menggantung di dadaku seperti awan mendung yang siap menurunkan hujan badai. Keesokan harinya, Bapak bangun dengan wajah pucat dan mata yang tampak lelah, seolah-olah dia tidak tidur semalaman. Saat sarapan, dia tampak tidak bersemangat dan sering melamun. Hal yang sangat tidak biasa untuk sosok bapak yang biasanya energi dan penuh semangat di pagi hari. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" tanyaku dengan nada khawatir. "Tidak apa-apa," jawabnya singkat, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Hanya bermimpi aneh semalam. Mimpi ada orang tua berpakaian adat Jawa berdiri di ujung tempat tidur, menatapku dengan mata penuh amarah, seolah-olah aku telah melakukan kesalahan besar." Ibuku yang sedang menyiapkan sarapan ikut mendengar percakapan kami. "Mungkin karena kecapean, Pak. Atau mungkin karena kemarin terlalu banyak mikir soal pekerjaan. Tapi aku tahu bahwa mimpi Bapak bukan sekadar hasil dari kelelahan atau stres pekerjaan. Ada keterkaitan yang jelas antara kedatangan keris itu dengan mulai munculnya fenomena-fenomena aneh di rumah kami, dan aku mulai menyesali keputusan untuk tidak menentang Bapak ketika dia memutuskan menerima titipan keris dari Randy. Hari-hari berikutnya, kondisi Bapak semakin memburuk. Dia mulai sering mengeluh sakit kepala yang tidak kunjung hilang meski sudah minum obat, nafsu makannya menurun drastis, dan yang paling mengkhawatirkan, dia mulai berbicara sendiri di malam hari, seolah-olah sedang berdialog dengan seseorang yang tidak kasat mata. "Aku tidak melakukan apa-apa yang salah. Dengarlah," aku suaminya berbisik di kamarnya pada suatu malam. "Aku hanya menyimpan keris itu atas permintaan keponakanku. Kenapa aku harus dihukum?" Ketika kutanya keesokan harinya tentang dengan siapa dia berbicara malam itu, Bapak tampak bingung dan mengaku tidak ingat pernah berbicara dengan siapapun. "Kamu pasti salah dengar, Nak. Mungkin aku hanya bergumam dalam tidur." Tapi aku tahu bahwa Bapak tidak sedang tidur saat itu, suaranya jelas dan tegas, seperti sedang benar-benar berkomunikasi dengan entitas lain yang berada di ruangan yang sama dengannya. Minggu ketiga setelah keris itu berada di rumah kami, kejadian yang lebih mengerikan mulai terjadi. Barang-barang di rumah mulai berpindah tempat tanpa sebab yang jelas. Pintu lemari sering terbuka sendiri di tengah malam, dan yang paling membuat bulu kuduk merinding, sering terdengar suara tangisan wanita yang begitu menyayat hati dari arah ruang tamu, tepat di dekat tempat keris itu disimpan. Ibuku yang awalnya skeptis mulai ikut merasakan keanehan.
Andi, katanya suatu pagi dengan wajah pucat. Semalam aku melihat bayangan wanita berbaju putih berdiri di depan lemari pajangan, seolah-olah sedang menjaga atau mengawasi keris itu. Ketika aku berkedip, bayangan itu hilang, tapi perasaan sedang diawasi tidak hilang hingga pagi. Kondisi Bapak semakin hari semakin parah. Berat badannya turun drastis dalam waktu singkat. Wajahnya tampak cekung dan mata yang dulunya bersinar penuh semangat kini terlihat kosong dan penuh ketakutan. Dia mulai enggan keluar kamar di malam hari, dan saat terpaksa harus ke ruang tamu, dia selalu berjalan dengan tergesa-gesa sambil menundukkan kepala, seolah-olah berusaha menghindari pandangan dari sesuatu yang tidak kasat mata. "Pak, sebaiknya kita kembalikan keris itu kepada Randy," usulku suatu hari dengan nada memohon. Kondisi Bapak semakin tidak baik sejak keris itu ada di sini. Bapak menggeleng lemah. Aku sudah berjanji kepada Randy untuk menjaganya. Lagi pula, tidak mungkin benda mati bisa mempengaruhi kondisi kesehatanku. Ini pasti hanya kebetulan, atau mungkin aku memang sedang sakit. Tapi kebetulan yang terlalu banyak akhirnya tidak bisa lagi dianggap sebagai kebetulan. Suatu malam, sekitar pukul 3 dini hari, waktu yang dalam kepercayaan mistis sering disebut sebagai jam setan, aku terbangun oleh teriakan Bapak yang begitu mengerikan hingga membuat seluruh keluarga langsung berlari ke kamarnya. Kami mendapati Bapak duduk di pojok tempat tidur dengan tubuh bergetar hebat, keringat bercucuran, dan mata yang menatap kosong ke arah pintu kamar. Mulutnya bergerak-gerak seolah-olah sedang berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar kecuali desahan napas yang berat dan tidak teratur. Pak, ada apa?" Ibuku mengguncang-guncang bahu Bapak sambil menangis panik. Setelah beberapa menit, Bapak akhirnya sadar dan menatap kami dengan pandangan yang masih dipenuhi ketakutan. Dia datang lagi, bisiknya dengan suara parau. Wanita tua itu. Dia marah karena aku menyimpan keris peninggalan suaminya. Dia bilang keris itu harus kembali ke tanah kelahirannya, ke tempat di mana arwah sang empunya masih berkeliaran dan menunggu. Wanita tua apa, Pak? Tanyaku sambil berusaha menenangkan diri, meski jantungku berdebar kencang mendengar cerita Bapak. Dia berpakaian kebaya putih tua, rambutnya panjang terurai, dan matanya seperti lubang hitam yang kosong tapi penuh amarah. Bapak menjelaskan sambil tubuhnya masih bergetar. Dia berdiri tepat di ujung tempat tidur, menatapku dengan tatapan yang seolah-olah ingin merobek jiwaku. Dia berbicara dalam bahasa Jawa kuno yang tidak sepenuhnya kupahami, tapi aku tahu dia sedang mengutukku karena telah mengambil sesuatu yang bukan hakku. Mendengar cerita Bapak, aku semakin yakin bahwa keris itu memang membawa serta arwah atau energi spiritual yang tidak bisa dipisahkan darinya. Mungkin keris itu bukan sekadar pusaka biasa, melainkan benda yang memiliki ikatan emosional atau spiritual yang kuat dengan pemilik sebelumnya, dan keberadaannya di tempat yang salah telah memicu kemarahan entitas yang terikat dengannya. Keesokan harinya, dengan kondisi Bapak yang semakin memburuk, aku memutuskan untuk menghubungi Randy dan meminta dia segera mengambil keris itu kembali. Namun, ketika aku menghubungi nomor teleponnya, yang kudengar hanyalah nada sibuk yang terus berulang. Aku mencoba beberapa kali, tapi hasilnya sama. Merasa khawatir, aku memutuskan untuk langsung datang ke rumah Randy. Namun, yang kujumpai di sana adalah pemandangan yang mengejutkan. Rumah Randy tampak kosong dan terbengkalai, dengan rumput liar yang tumbuh tinggi di halaman dan jendela-jendela yang tertutup rapat. Tetangga di sebelah rumah memberitahu bahwa Randy sudah pindah beberapa minggu yang lalu tanpa meninggalkan alamat yang jelas. Dia pergi tiba-tiba, Mas,
kata tetangga itu dengan nada berbisik. Katanya mau balik ke kampung halaman di Jawa, tapi tidak ada yang tahu pasti kemana. Yang jelas, sejak dia pindah, rumah itu sering terdengar suara-suara aneh di malam hari, seperti ada orang yang sedang menangis atau merintih kesakitan. Aku pulang dengan perasaan frustasi dan putus asa. Keris itu sudah seperti bom waktu di rumah kami, dan kami tidak tahu bagaimana cara menanganinya dengan tepat. Kondisi Bapak terus memburuk dari hari ke hari. Dan sekarang bahkan ibuku mulai mengalami gangguan tidur dan sering merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur di ruang tamu, tepat di dekat tempat keris itu disimpan. Aku ingin membuktikan sendiri apakah memang ada aktivitas supernatural yang terjadi di sekitar benda itu, atau semua ini hanya sugesti dan kebetulan belaka. Sekitar tengah malam, ketika aku masih terjaga sambil berbaring di sofa, tiba-tiba udara di ruang tamu terasa dingin menusuk, seolah-olah suhu ruangan turun drastis dalam hitungan detik. Napas mulai mengeluarkan uap, dan aku bisa merasakan ada kehadiran lain di ruangan itu, sesuatu yang tidak kasat mata tapi sangat nyata keberadaannya. Perlahan-lahan, aku mendengar suara seperti kain yang bergesekan, diikuti dengan aroma melati yang pekat dan menyengat, seolah-olah ada seseorang yang baru saja mandi dengan air bunga melati dan berdiri sangat dekat denganku. Aku tidak berani membuka mata atau bergerak, tapi bisa merasakan ada yang sedang mengamati setiap gerak-gerikku dengan seksama. Kemudian, suara bisikan halus mulai terdengar tepat di telingaku. Suara wanita yang berbicara dalam bahasa Jawa dengan nada sedih dan penuh penyesalan. Meski tidak sepenuhnya memahami artinya, aku bisa merasakan emosi yang terkandung dalam bisikan itu, kesedihan yang mendalam, kerinduan yang tidak terpuaskan, dan kemarahan terhadap orang-orang yang telah mengganggu ketenangan arwahnya. Kembalikan dia padaku. Bisikan itu semakin jelas. Dan aku mulai memahami bahwa entitas itu merujuk pada keris yang disimpan di lemari pajangan. Aku telah menunggu begitu lama. Jangan pisahkan kami lagi. Aku akhirnya memberanikan diri untuk membuka mata perlahan-lahan, dan pemandangan yang kulihat hampir membuatku pingsan karena ketakutan. Di depan lemari pajangan, berdiri sosok wanita tua yang transparan seperti asap, mengenakan kebaya putih lusuh yang tampak basah, dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Yang paling mengerikan adalah matanya, dua lubang hitam kosong yang seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwa, penuh dengan kesedihan dan amarah yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Wanita itu perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang kurus dan pucat ke arah lemari pajangan, seolah-olah berusaha meraih keris yang berada di dalamnya, tapi tangannya menembus kaca lemari tanpa bisa menyentuh benda yang diinginkannya. Ekspresi frustasi dan kesedihan semakin jelas tergambar di wajahnya yang pucat. "Tolong!" Suaranya kini terdengar lebih jelas, meski masih berupa bisikan yang menggema. "Kembalikan suamiku. Kembalikan keris yang menjadi tempat arwahnya beristirahat. Kami sudah terlalu lama terpisah." Barulah aku memahami misteri di balik keris itu. Ternyata keris tersebut bukan hanya pusaka biasa, melainkan tempat bersemayamnya arwah sang pemilik terdahulu, dan wanita yang menampakkan diri itu adalah istri dari pemilik keris tersebut yang telah meninggal dan mencari suaminya yang arwahnya terikat pada keris itu. Dengan suara bergetar karena ketakutan, aku berbisik, di mana seharusnya keris ini berada. Bagaimana cara mengembalikannya ke tempat yang tepat? Wanita itu perlahan-lahan menoleh ke arahku, dan untuk pertama kalinya, ekspresi amarah di wajahnya sedikit melunak. "Tanah kelahiran. Kampung tempat kami dilahirkan dan menikah.
Di sana ada makam keluarga di mana keris itu seharusnya disimpan bersama dengan pusaka-pusaka lainnya. Di mana kampung itu? Tanyaku lagi, meski suaraku hampir tidak terdengar karena ketakutan. Tanyakan pada keturunan keluarga. Mereka tahu di mana tempat yang tepat. Jawabnya sebelum sosoknya perlahan-lahan memudar dan menghilang, meninggalkan aroma melati yang masih tertinggal di udara. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Begitu matahari terbit, aku langsung mencari informasi tentang keluarga Randy dan asal-usul keris itu. Setelah menghubungi beberapa kerabat jauh dan melakukan penelusuran, akhirnya aku mendapat informasi bahwa keluarga Randy berasal dari sebuah desa kecil di daerah Yogyakarta, di mana terdapat makam keluarga turun-temurun yang menyimpan berbagai pusaka leluhur. Dengan kondisi bapak yang semakin kritis, dia kini hampir tidak bisa makan dan tidur, serta sering mengigau dan berbicara dengan entitas yang tidak kasat mata. Aku memutuskan untuk segera membawa keris itu ke tempat asalnya, meski harus menempuh perjalanan jauh ke Yogyakarta. Ibuku awalnya menentang rencana itu karena khawatir dengan kondisi bapak yang tidak bisa ditinggal. Tapi setelah melihat bahwa kondisi bapak tidak akan membaik selama keris itu masih berada di rumah kami, akhirnya dia setuju dengan rencanaku. Bawa keris itu pergi dari rumah ini secepat mungkin, kata ibuku sambil menangis. Aku tidak tahan melihat bapakmu menderita seperti ini. Kalau perlu, buang saja keris itu ke sungai atau ke laut, yang penting jauh dari keluarga kita. Tapi aku tahu bahwa membuang keris itu sembarangan bukan solusi yang tepat. Berdasarkan penampakan yang kualami, arwah yang terikat pada keris itu hanya ingin kembali ke tempat peristirahatan yang layak, bukan ditinggalkan atau dibuang begitu saja. Perjalanan ke Yogyakarta kuputuskan untuk kulakukan sendirian, dengan membawa keris itu dalam tas ransel yang kusimpan dengan hati-hati. Selama perjalanan di bus, aku merasakan hawa dingin yang terus menyelimuti tempat dudukku, dan sesekali mendengar bisikan halus yang sepertinya berasal dari tas ransel yang kubawa. Setibanya di Yogyakarta, aku langsung menuju desa yang menjadi asal-usul keluarga Randy. Desa itu terletak di kaki bukit yang masih asri, dengan rumah-rumah tradisional Jawa yang masih terawat baik dan penduduk yang masih menjaga adat istiadat leluhur dengan ketat. Aku menanyakan tentang keluarga yang memiliki pusaka keris kepada sesepuh desa, dan dia langsung mengerti maksudku. "Oh, keluarga Pak Suryo," katanya sambil mengangguk. Mereka memang keluarga yang memiliki banyak pusaka leluhur, termasuk beberapa keris pusaka yang sangat dihormati. Sayangnya, setelah Pak Suryo dan istrinya meninggal dalam kecelakaan, pusaka-pusaka itu dibawa pergi oleh anak mereka yang pindah ke kota. "Di mana makam keluarga mereka?" tanyaku. Sesepuh desa itu menunjukkan arah ke sebuah bukit kecil di belakang desa. "Di sana ada makam keluarga turun-temurun. Tapi kalau mau ke sana, sebaiknya minta izin dulu kepada juru kunci makam dan bawa sesajen sebagai tanda penghormatan." Aku mengikuti saran sesepuh desa itu dan membeli berbagai sesajen yang diperlukan, bunga melati, kemenyan, air putih, dan beberapa makanan tradisional. Juru kunci makam, seorang pria tua yang bijaksana, menyambutku dengan ramah dan langsung memahami maksud kedatanganku. "Keris itu memang harus dikembalikan ke tempat ini," katanya setelah melihat keris yang kubawa. Arwah Pak Suryo sudah gelisah karena terlalu lama terpisah dari tempat peristirahatan yang seharusnya. Dan istrinya, almarhumah Bu Endang, juga tidak bisa tenang karena suaminya tidak berada di tempat yang tepat. Upacara pengembalian keris dilakukan saat matahari mulai terbenam, dengan ditemani oleh juru kunci makam dan beberapa sesepuh desa.
Keris itu diletakkan di atas makam Pak Suryo sambil dibakar kemenyan dan dibacakan doa-doa dalam bahasa Jawa. Saat upacara berlangsung, aku merasakan perubahan atmosfer yang sangat jelas. Udara yang tadinya terasa berat dan mencekam perlahan-lahan menjadi ringan dan tenang. Aroma melati yang pekat mulai tercium, tapi kali ini bukan aroma yang menyeramkan, melainkan aroma yang menenangkan dan penuh kedamaian. Di tengah upacara, aku melihat dua sosok transparan muncul di dekat makam, Pak Suryo dan Bu Endang yang akhirnya bisa bersatu kembali. Mereka saling berpegangan tangan dan menatapku dengan ekspresi syukur dan lega, seolah-olah mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka berkumpul kembali. Juru kunci makam yang juga melihat penampakan itu berkata, "Sekarang mereka sudah tenang. Keris itu akan disimpan di tempat khusus di kompleks makam ini, bersama dengan pusaka-pusaka leluhur lainnya yang memang seharusnya berada di sini." Setelah upacara selesai, aku merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadaku tiba-tiba terangkat. Perjalanan pulang ke rumah terasa jauh lebih ringan, dan aku yakin bahwa masalah yang menimpa keluarga kami akhirnya akan berakhir. Dan benar saja, ketika aku tiba di rumah keesokan harinya, kondisi Bapak sudah jauh membaik. Dia sudah bisa tidur dengan nyenyak, nafsu makannya mulai kembali, dan yang paling menggembirakan, dia tidak lagi terlihat ketakutan atau gelisah seperti hari-hari sebelumnya. "Semalam aku bermimpi bertemu dengan Pak Suryo," cerita Bapak sambil tersenyum lega. "Dia berterima kasih karena kerisnya sudah dikembalikan ke tempat yang tepat, dan dia meminta maaf karena telah menyebabkan masalah bagi keluarga kita. Dia bilang, dia hanya ingin pulang ke rumah, dan sekarang dia sudah bisa beristirahat dengan tenang." Ibuku menangis bahagia mendengar cerita Bapak. Semua fenomena aneh di rumah kami pun berangsur-angsur menghilang, tidak ada lagi suara-suara misterius di malam hari, tidak ada lagi barang yang berpindah tempat, dan tidak ada lagi perasaan sedang diawasi oleh entitas tak kasat mata. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari sesepuh desa di Yogyakarta bahwa makam Pak Suryo dan Bu Endang kini selalu dipenuhi aroma melati yang harum, dan sering ada kupu-kupu putih yang hinggap di atas makam mereka, tanda bahwa arwah mereka sudah benar-benar tenang dan bahagia. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa tidak semua benda pusaka bisa dipindahkan atau disimpan sembarangan. Ada ikatan spiritual dan emosional yang mengikat pusaka dengan tempat asalnya, dan mengganggu ikatan itu bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Keris Pak Suryo bukan hanya sekadar benda antik, melainkan rumah bagi arwahnya, dan memisahkannya dari tempat peristirahatan yang seharusnya sama saja dengan mengusir seseorang dari rumahnya sendiri. Sejak kejadian itu, aku menjadi lebih berhati-hati dan menghormati benda-benda pusaka atau antik yang memiliki sejarah panjang. Aku juga belajar bahwa dunia gaib dan spiritual masih sangat nyata di sekitar kita, meski tidak semua orang bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Keluarga kami kini kembali hidup normal dan tenang. Tapi pengalaman dengan keris berdarah itu akan selalu kuingat sebagai peringatan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Dan kadang-kadang kita harus menghormati kekuatan-kekuatan yang berada di luar pemahaman manusia biasa. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku sempat kembali ke desa di Yogyakarta untuk mengunjungi makam Pak Suryo dan Bu Endang. Juru kunci makam memberitahu bahwa keris itu kini disimpan di sebuah tempat khusus di kompleks makam, bersama dengan pusaka-pusaka leluhur lainnya, dan tidak pernah lagi menimbulkan masalah atau gangguan bagi siapapun. "Pusaka itu sekarang sudah kembali ke pelukan keluarga yang tepat," kata juru kunci sambil menunjukkan sebuah bangunan kecil berbentuk candi yang terletak di tengah-tengah kompleks makam.
Disitulah tempat penyimpanan pusaka-pusaka leluhur yang masih memiliki kekuatan spiritual. Keris Pak Suryo disimpan bersama dengan benda-benda pusaka lainnya yang juga pernah menimbulkan masalah serupa ketika berada di tempat yang salah. Aku sempat bertanya tentang nasib Randy, sepupuku yang menghilang tanpa jejak setelah menitipkan keris itu. Ternyata, beberapa hari setelah aku mengembalikan keris ke tempat asalnya, Randy menghubungi keluarga dan menceritakan bahwa dia memang sengaja pergi ke kampung halaman untuk mencari tahu tentang sejarah keris peninggalan orang tuanya. Aku merasa bersalah telah merepotkan keluarga Om, kata Randy ketika kami akhirnya bertemu beberapa bulan kemudian. Sebenarnya aku sudah merasa ada yang tidak beres dengan keris itu sejak awal, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Orang tuaku tidak pernah menceritakan secara detail tentang asal-usul keris itu, dan aku juga tidak paham tentang hal-hal mistis seperti ini. Randy menceritakan bahwa selama dia mencari informasi di kampung halaman, dia bertemu dengan banyak sesepuh yang menceritakan kisah-kisah tentang pusaka keluarga mereka. Ternyata, keris Pak Suryo memang terkenal di desa itu sebagai pusaka yang memiliki kekuatan spiritual tinggi, dan dulunya sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan ritual tradisional. Pak Suryo adalah seorang empu keris yang sangat dihormati di desanya, lanjut Randy. Keris yang dia buat tidak hanya indah secara fisik, tapi juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat karena dibuat dengan ritual khusus dan diberkati oleh para leluhur. Ketika dia meninggal, arwahnya memang terikat dengan keris buatannya yang paling istimewa itu. Dari cerita Randy, aku juga mengetahui bahwa kecelakaan yang menimpa orang tua Randy ternyata juga berhubungan dengan keris itu. Mereka meninggal dalam kecelakaan tunggal yang aneh. Mobil mereka tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak pohon besar di tepi jalan, padahal kondisi jalan baik dan cuaca cerah. Saksi mata mengatakan bahwa sesaat sebelum kecelakaan, terlihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di tengah jalan, seolah-olah menghadang mobil itu. Mungkin Bu Endang sudah mulai gelisah sejak saat itu, pikirku. Dia tidak ingin keris suaminya dibawa pergi dari kampung halaman, tapi tidak bisa mencegahnya karena arwah Pak Suryo terikat pada keris itu dan harus mengikuti kemanapun keris itu dibawa. Cerita tentang kecelakaan orang tua Randy membuatku semakin yakin bahwa fenomena supernatural yang terjadi di rumah kami bukanlah kebetulan atau halusinasi, melainkan manifestasi nyata dari kekuatan spiritual yang terikat pada pusaka tersebut. Arwah Bu Endang yang mencari suaminya telah menyebabkan berbagai gangguan, dan bahkan mungkin telah menyebabkan kecelakaan fatal yang menimpa keluarga Randy. Pengalaman ini juga membuatku memahami mengapa dalam budaya Jawa, penyimpanan dan perawatan pusaka memiliki aturan-aturan yang sangat ketat. Pusaka bukan hanya benda antik yang memiliki nilai sejarah, melainkan juga tempat bersemayamnya energi spiritual leluhur yang harus dihormati dan diperlakukan dengan cara yang tepat. Sejak kejadian itu, keluarga kami menjadi lebih berhati-hati dalam menerima titipan barang-barang antik atau pusaka dari orang lain. Kami juga mulai mempelajari lebih dalam tentang budaya dan kepercayaan spiritual Jawa, agar bisa lebih memahami dan menghormati kekuatan-kekuatan yang berada di luar pemahaman manusia modern. Bapak, yang dulunya skeptis terhadap hal-hal mistis, kini menjadi lebih terbuka dan menghormati kepercayaan spiritual tradisional. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan akal sehat dan pengetahuan modern, katanya suatu hari. Ada dimensi lain dari kehidupan yang masih misterius, dan kita harus bijaksana dalam menghadapinya. Ibuku juga mulai rutin melakukan ritual-ritual sederhana untuk menjaga keharmonisan rumah, seperti membakar kemenyan secara berkala, menaruh sesajen kecil di sudut-sudut rumah,
dan selalu berdoa sebelum membawa barang-barang antik atau bekas ke dalam rumah. Pengalaman dengan keris berdarah itu juga membuatku tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang dunia spiritual dan paranormal. Aku mulai membaca buku-buku tentang kepercayaan Jawa, mengikuti seminar tentang parapsikologi, dan bahkan sempat bergabung dengan komunitas peneliti fenomena supernatural. Dari berbagai penelitian dan diskusi yang kulakukan, aku mengetahui bahwa kasus seperti yang dialami keluarga kami ternyata tidak jarang terjadi. Banyak keluarga yang mengalami gangguan supernatural setelah memiliki atau menyimpan benda-benda pusaka yang tidak berasal dari keluarga mereka sendiri. Pusaka itu seperti rumah bagi arwah leluhur, jelas seorang paranormal yang pernah kutemui. Ketika pusaka dipindahkan dari tempat asalnya tanpa ritual yang tepat, arwah yang terikat dengannya akan merasa terlantar dan berusaha mencari jalan untuk kembali ke rumah. Dalam proses pencarian itu, mereka sering menimbulkan gangguan kepada orang-orang yang berada di sekitar pusaka tersebut. Paranormal itu juga menjelaskan bahwa tidak semua pusaka memiliki ikatan spiritual yang kuat. Hanya pusaka-pusaka tertentu yang dibuat dengan ritual khusus atau memiliki sejarah emosional yang mendalam dengan pemiliknya yang biasanya terikat dengan kekuatan spiritual. Keris Pak Suryo mungkin termasuk kategori pusaka yang memiliki ikatan spiritual sangat kuat, lanjutnya. Apalagi jika dia adalah seorang empu yang membuat keris itu dengan segenap jiwa dan perasaannya, maka ikatan emosional antara pembuat dan karyanya akan sangat kuat, bahkan sampai melampaui batas kematian. Penjelasan ini semakin memperkuat pemahamanku tentang mengapa keris itu bisa menyebabkan gangguan yang begitu hebat ketika berada di tempat yang salah. Pak Suryo sebagai pembuat keris memiliki ikatan emosional yang sangat dalam dengan karyanya, dan Bu Endang sebagai istri yang sangat mencintai suaminya tidak rela berpisah dengan arwah suaminya yang terikat pada keris tersebut. Beberapa tahun setelah kejadian itu, aku sempat kembali mengunjungi desa di Yogyakarta untuk melihat kondisi makam Pak Suryo dan Bu Endang. Yang mengejutkan, makam mereka kini menjadi tempat ziarah kecil bagi orang-orang yang memiliki masalah dengan pusaka atau benda-benda antik yang menimbulkan gangguan supernatural. Banyak orang yang datang ke sini untuk meminta bantuan Pak Suryo dan Bu Endang, cerita juru kunci makam. Mereka percaya bahwa arwah Pak Suryo bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pusaka atau keris, karena beliau memang ahli dalam bidang itu semasa hidupnya. Aku juga mendengar bahwa beberapa orang yang pernah mengalami masalah serupa dengan keluargaku berhasil mendapatkan solusi setelah berziarah ke makam Pak Suryo dan Bu Endang. Mereka biasanya membawa pusaka yang bermasalah untuk dikonsultasikan kepada arwah Pak Suryo, dan sering mendapat petunjuk melalui mimpi atau perasaan intuitif tentang bagaimana menangani pusaka tersebut dengan benar. Fenomena ini membuatku semakin yakin bahwa arwah Pak Suryo dan Bu Endang kini benar-benar telah menemukan kedamaian dan bahkan bisa membantu orang lain yang mengalami masalah serupa. Keris berdarah yang dulunya menjadi sumber teror bagi keluarga kami, kini telah kembali menjadi pusaka yang bermanfaat dan membawa kebaikan. Pengalaman ini mengubah pandangan hidupku secara fundamental. Aku menjadi lebih percaya bahwa kehidupan tidak berakhir dengan kematian fisik, dan bahwa ada dimensi spiritual yang tetap eksis dan bisa berinteraksi dengan dunia material dalam kondisi-kondisi tertentu. Aku juga menjadi lebih menghargai warisan budaya dan tradisi leluhur, karena memahami bahwa di balik setiap tradisi dan kepercayaan spiritual, ada pengalaman dan kebijaksanaan yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Aturan-aturan tentang penyimpanan dan perawatan pusaka, misalnya, bukan hanya tahayul belaka, melainkan panduan praktis yang didasarkan pada pengalaman nyata tentang fenomena supernatural.
Kini, ketika ada teman atau kenalan yang mengalami masalah serupa dengan pusaka atau benda-benda antik, aku selalu menyarankan mereka untuk mencari tahu tentang asal-usul benda tersebut dan mengembalikannya ke tempat yang seharusnya jika memungkinkan. Pengalaman telah mengajarkanku bahwa menghormati dan memahami latar belakang spiritual suatu benda adalah kunci untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Keluarga kami kini hidup dengan damai dan tenang, tanpa lagi dihantui oleh teror supernatural yang pernah mengancam keselamatan dan keharmonisan rumah tangga kami. Tapi kenangan tentang keris berdarah dan pengalaman mengerikan yang menyertainya akan selalu kuingat sebagai pengingat bahwa dunia ini masih menyimpan banyak misteri yang belum bisa dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Dan setiap kali melihat keris atau pusaka lainnya, aku selalu teringat pada pesan Bu Endang dalam penampakan itu, kembalikan dia padaku. Sebuah pesan sederhana yang mengandung kerinduan mendalam seorang istri yang tidak rela berpisah dari suaminya, bahkan setelah kematian memisahkan mereka secara fisik. 5 tahun telah berlalu sejak kejadian itu, dan kehidupan keluarga kami telah kembali normal. Bapak kini telah pulih sepenuhnya dan bahkan menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Seolah-olah pengalaman spiritual itu telah memberikan kekuatan baru pada jiwanya. Ibuku juga menjadi lebih tenang dan bahagia, tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan hal-hal gaib yang mungkin mengganggu keluarga kami. Randy kini telah menikah dan menetap di kampung halaman keluarganya di Yogyakarta, bekerja sebagai pemandu wisata spiritual yang mengkhususkan diri pada cerita-cerita tentang pusaka dan tradisi Jawa. Dia sering menceritakan pengalaman keluarga kami kepada wisatawan yang tertarik dengan dunia mistis Nusantara, dan selalu menekankan pentingnya menghormati warisan spiritual leluhur. Keris berdarah itu masih tersimpan dengan aman di tempat penyimpanan pusaka di kompleks makam, bersama dengan benda-benda pusaka lainnya yang telah menemukan kedamaian di tempat yang tepat. Dan setiap tahun, pada hari wafat Pak Suryo dan Bu Endang, keluarga kami selalu datang untuk berziarah dan memberikan sesajen sebagai tanda terima kasih atas pelajaran berharga yang telah mereka berikan kepada kami. Di saat-saat seperti itu, aku selalu merasakan kehadiran mereka yang lembut dan penuh kasih, seolah-olah mereka masih menjaga dan memberkati semua orang yang telah membantu mereka menemukan kedamaian. Kisah keris berdarah telah berakhir. Tapi pelajaran yang terkandung di dalamnya akan terus hidup dan menginspirasi siapapun yang mendengarnya, bahwa cinta sejati tidak pernah mati, bahwa menghormati leluhur adalah kewajiban yang mulia, dan bahwa kadang-kadang solusi terbaik untuk masalah yang rumit adalah tindakan sederhana yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menghormati warisan spiritual leluhur dan memahami bahwa di balik setiap benda pusaka, terdapat jiwa dan perasaan yang harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.